wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kitab Ushulul Iman, dalil-dalil seputar keimanan yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita pada malam hari ini masuk pada hadis ke-36 yang beliau sebutkan dalam kitab ini, hadis tentang keimanan. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik, syatamani wa lam yakun lahu dzalik, amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu ittaqadallahu walada wa anal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fi riwayatin an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala wa amma syatmuhu iyaya qawluhu li waladun wa subhani an attakhidha sahibatan wala walada, rawahu al-Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Itu hadits qudsi. Hadits yang Nabi kita riwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, kadzdzabani ibnu Adam. Ibnu Adam mendustakanku. Padahal tidak pantas bagi dia untuk melakukan hal itu. Ibnu Adam mencela, padahal dia juga tidak pantas untuk melakukan hal itu. Adapun bentuk dia mendustakan, yaitu dia berkata, Allah tidak akan mengembalikan saya, tidak akan membangkitkan saya seperti dia menciptakan saya di awal. Padahal kata Allah, tidaklah awal penciptaan itu lebih mudah bagiku daripada mengembalikannya. Adapun dia mencela saya, kata Allah, itu dia berkata Allah memiliki anak. Padahal saya, kata Allah, Al-Ahad, tunggal, As-Samad, tidak butuh kepada apapun. Alladzi lam yalid, yang tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa denganku. Dalam riwayat Ibnu Abbas, adapun dia mencela saya, dia berkata, saya punya anak, maha suci diri saya, kata Allah,
untuk mengambil istri dan anak. Hadis ini masih tentunya seputar keimanan. Di dalamnya terdapat pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa banyak dari keturunan Adam mendustakannya. Banyak dari keturunan Adam mencelanya. Adapun mendustakannya dengan mendustakan hari berbangkit. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita umat manusia dengan dalil-dalil yang sangat banyak bahwa Dia Allah akan membangkitkan kita, akan menghidupkan kembali kita setelah kita hancur menjadi tanah ketika kita dikuburkan. Dan mudah bagi Allah itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa huwa alladhi yabda'ul khalq. Dialah Allah yang memulai penciptaan. Yang mengadakan kita itu Allah. Tsumma yu'iduhu. Kemudian Allah juga akan mengembalikannya. Jadi Allah yang mengadakan kita. Kemudian Allah yang mematikan kita. Kita dikubur hancur. Dan juga Allah yang akan mengembalikan kita bangkit hidup kembali. Dan Allah nyatakan, wa huwa ahwanu alaihi. Dan itu lebih mudah bagi Allah. Karena mengadakan yang tidak ada, Allah mampu. Apalagi hanya sekedar membangkitkan yang sudah ada. Tentunya lebih mudah. Lebih mudah. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an di ayat yang lain. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'an. Saya telah menciptakan kamu sebelumnya. Kamu bukanlah sesuatu apa. Tidak ada apa-apa dalam dirimu sebelumnya. Kemudian Allah menciptakanmu. Kamu. Juga Allah berfirman, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada seorang itu yang dia bisa ambil pelajaran dengannya? Suatu masa dia tidaklah sesuatu yang disebut-sebut. Tidak ada. Iya. Misalnya kita sekarang berumur 30 tahun. Sebelum 30 tahun kita bukanlah apa-apa. Tidak ada disebutkan. Kalau sebelumnya kita sekarang berumur 50 tahun. Sebelum 50 tahun kita bukanlah apa-apa. Tidak ada sesuatu apapun ya kecuali setelah diadakan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin membuat perumpamaan untuk kita supaya kita sadar bahwa kita ini dicipta oleh Allah, kemudian juga nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah setelah kita mati. Kata Allah, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalq. Allah membuat perumpamaan untuk kita. Cuman kita itu manusia kadang melupakan penciptaan kita. Qala man yuhyil idham wa hiya ramim. Karena dia lupa, ini sifatnya manusia ini. Lupa kalau dia sebelumnya tidak ada, kemudian Allah adakan. Dan dia lupa kalau ada yang mengadakannya. Dia berkata, manusia ini, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan ini tulang belulang yang sudah hancur? Kan kita kalau kali kubur sudah tidak ada lagi orang. Sudah hancur. Jadi orang yang tidak yakin akan adanya hari kebangkitan, dia akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan ini tulang yang sudah hancur? Apa kata Allah kepada nabinya? Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka itu yang ragu akan adanya hari kebangkitan. Qul, katakan,
yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya adalah yang mengadakannya awal kali. Itu yang dikatakan kepada kita. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia Allah itu terhadap setiap yang dia cipta mengetahui. Jangan sampai kita mengira, wah sudah lama, masa Allah ingat semua dari Adam ini? Kan sudah, enggak tahu sudah berapa, ini hanya Allah yang tahu sudah berapa orang yang masuk di bumi. Sudah berapa yang masuk di bumi. Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu itu. Iya. Mungkin Allah sudah lupa itu. Nah, Allah tidak pernah lupa. Iya. Allah tidak pernah lupa. Karena Allah tidak pernah ngantuk. Allah tidak pernah tidur. Apalagi tidur yang ngantuk saja tidak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah dihinggapi oleh yang namanya sinah. Pendahuluan tidur. Dan tidak pula pernah tidur. Makanya dikatakan di awal ayat di surah Al-Baqarah ayat kursi. Apa awal ayat? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia Al-Hayy yang maha hidup. Iya. Al-Qayyum, Dia maha tegak mengurus seluruh kebutuhan hamba. Ini Allah. Jadi di sini Allah katakan kepada nabinya, katakan yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakan mereka di awal. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah mengetahui semua yang Dia cipta. Dan sebenarnya di surat Ghafir Allah sudah sebutkan kita tidak perlu sebenarnya merasa ragu akan hal itu, karena Allah bisa menciptakan langit dan bumi yang luas ini. Apalagi kita kecil. Sekarang tinggi kita rata-rata di bawah 2 meter. Sudah jauh dari penciptaan Adam. Kalau kita mau pikir, Adam itu diciptakan di bentuk 60 meter. Itu Adam. Bersamaan dengan lamanya waktu ini dan banyaknya manusia, hikmah yang Allah tahu, Allah mau mengurangi tingginya orang. Karena kalau semua 60 meter, butuh rumah berapa? Satu lapangan bola satu orang. Iya. Jadi suaminya 60 meter, istrinya 60 meter, anaknya. Nanti Pak Haji Idrus tidak bisa bangun rumah tingkat pendek. Jadi Allah tahu kebutuhan kita. Kita kecil. Allah katakan di Quran, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu sebenarnya lebih besar daripada penciptaan manusia. Tapi mana namanya manusia? Walakinna aktsar nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak sadar. Kadang dia merasa sombong. Kadang dia mengingkari. Dia tidak sadar bahwa yang menciptakannya bisa menciptakan lebih besar daripada dia. Terus dia ragu kalau dia akan dibangkitkan. Dia akan dibangkitkan. Maka ketika dia ragu, dia mendustakan ini, maka itulah mendustakan Allah yang telah mengatakan semua itu. Demikian pula telah mencela Allah. Itu tadi poin pertama dalam hadis. Poin kedua, dia telah mencela Allah dengan mengatakan Allah memiliki anak. Ini adalah ucapan tentunya bertentangan
Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita semua. Di dalam surat Al-Ikhlas Allah katakan kul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu Maha Satu. Allahus Samad. Allah itu Maha Samad. Segala sesuatu butuh kepadanya. Lam yalid. Allah itu tidak beranak. Sehingga ada yang serupa dengannya. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Karena Allah adalah al-awwal, laisa qablahu syai'. Kata Nabi, Allah itu yang maha pertama, tidak ada apapun. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan bahkan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Karena kalau ada anak, pasti mirip dengan ayahnya. Allah tidak ada sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada. Maka ketika ada orang mengatakan Allah punya anak, maka dia mencela Allah. Orang Nasoro berkata Al-Masih Ibnullah. Isa anak Tuhan. Orang Yahudi berkata Uzair Ibnullah. Uzair anaknya Allah. Orang musyrikin jahiliyah, mereka berkata malaikat anak perempuannya Allah. Karena menurut sangkaan mereka, Allah menikah dengan jin. Sangkaan mereka. Iya, mereka sendiri yang bilang itu. Waja'alu, Allah katakan di Quran, surah Sofat ayat 158. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Mereka menjadikan antara Allah dan antara jin itu keturunan. Itu orang musyrikin punya keyakinan itu. Orang pelaku syirik itu dari dulu sampai sekarang akan terus begitu pemahamannya sama. Tasyabahat qulubuhum. Hati mereka, keyakinan mereka itu selalu sama. Cuman beda yang dia akui. Beda yang dia akui. Mereka katakan itu. Yang aneh orang musyrikin, aneh. Mereka tidak suka anak perempuan. Benci. Malu mereka kalau punya anak perempuan. Tapi malah mereka katakan Allah punya anak perempuan. Jadi mereka saja malu, tapi mereka sandarkan kepada Allah. Allah bantah di Quran semua ini tadi. Bantah orang Nasr, bantah Yahudi, bantah orang musyrikin dengan surat Al-Ikhlas. Lam yalid. Allah tidak punya anak. Iya. Di surat Al-An'am 101 juga Allah katakan itu. Anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Bagaimana caranya Allah punya anak? Nah, Allah itu tidak punya istri. Allah tidak pernah mengambil yang namanya istri karena Allah tidak butuh. Kita makhluk butuh, makanya kita cari istri. Allah tidak butuh, bahkan segala sesuatu butuh kepadanya. Butuh kepadanya. Makanya ketika ada orang mengatakan Allah punya anak, maka dia telah mencela Allah. Dia telah mencela Allah. Itu salah satu bentuk. Hadits berikutnya di antara bentuk mencela Allah. Dan kalau yang tadi kan mengatakan Allah punya anak, itu kan iya, butuh kekafiran besar. Pengingkaran yang besar terhadap Quran. Muslim jaranglah mengatakan seperti itu. Tapi hadits yang ini sering orang jatuh. Kata walahumma dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'tini ibnu Adam, anak cucu Adam menyakitiku. Anak cucu Adam menyakitiku. Yasubbud dahar, dia mencela masa, mencela waktu, mencela tahun, mencela hari, mencela musim, itu namanya mencela waktu. Baru panas sedikit dia cela, panasnya. Dingin lagi, dinginnya. Berpindah musim, pancaroba semua sakit orang. Dia cela masa. Jadi ada orang sakit yang dia cela pancaroba. Sudah mulai batu-batu, flu-flu, air pancaroba. Seakan-akan flu dan batu itu bukan karena Allah yang takdirkan. Padahal itu sudah ditentukan sebelum diciptakan langit dan bumi. Tapi begitulah orang, anak Adam, mencela waktu. Itu ternyata kita menyakiti Allah. Kenapa bisa? Allah berkata, wa anad dahar. Dia mencela waktu. Sebentar sayalah waktu itu. Kenapa bisa? Dia bil amr. Uqallibul laila wan nahar. Karena di tanganku lah segala urusan. Sayalah yang mempergantikan itu malam dan siang. Jadi kalau kita panjang malam, kita cela, panjang siang kita cela, panas kita cela, dingin kita cela, berarti kita mencela yang menentukan, yang mengaturnya. Nah, ini kita bentuk celaan kita kepada Allah, kita tidak menyadarinya. Seharusnya kalau kita dapat kebaikan, alhamdulillah. Ini imati tatimus sholihat. Kalau kita dapat hal yang tidak baik, alhamdulillah ala kulli hal. Ada orang ditimpa sakit, kita tidak. Orang ditimpa musibah, kita tidak. Seharusnya kita katakan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaqallahu bih. Segala pujian bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang menimpamu. Kita tidak perlu bilang, ya, menyalakan waktu, menyalakan matahari, menyalakan angin. Tidak perlu. Karena apa yang kita alami itu tidak ada hubungan dengan yang terjadi di alam ini. Tidak ada hubungannya. Karena itu sudah ditentukan sebelum kita lahir. Bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi. Maka hati-hati. Kita kadang mencela Allah tanpa kita sadari. Inilah tentang keimanan kepada Allah. Kita harus sadar terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita dilemparkan ke dalam neraka gara-gara lisan kita, gara-gara mulut kita. Iya. Kita harus menjaga yang namanya lisan. Iya, yang namanya ucapan kita. Apalagi itu terkait dengan haknya Allah. Rabbul Alamin. Haknya Allah, Rabb alam semesta. Yang kebaikannya itu tidak bisa kita hitung. Walillahil matsalul a'la. Orang saja yang berbuat baik sedikit kepada kita hormatinya bagaimana? Kalau ada orang mencelanya, kita marahnya bagaimana? Bagaimana lagi dengan zat yang kebaikannya itu tidak mengharap balasan dari kita? Kebaikannya itu tidak terbatas, bahkan tidak bisa kita hitung. Seharusnya, tentunya, tidak ada yang keluar dari lisan kita kecuali ucapan alhamdulillah. Ucapan kesyukuran. Seluruh yang Allah Subhanahu wa taala curahkan ke seluruh
yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita berupa berbagai macam nikmat, berbagai macam kebaikan yang sekali lagi tidak bisa kita sebenarnya mensyukurinya pun tidak mampu. Iya, tidak mampu kita lakukan. Tetapi kita dalam masalah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tentunya semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani satu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Kecuali apa yang dia mampu. Ini sudah selesai dengan bab mengenal Allah, kemudian bab membesarkan dan mengagungkan Allah. Setelah itu kita akan masuk di keimanan terhadap takdir. Keimanan terhadap takdir. Kita akhirkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan. Sini ada pertanyaan, saat safar dan sudah sampai di kampung. Selama saya di sana, apakah saya sholat sendiri 2 rakaat jamak qashar atau 4 rakaat jamak saja? Dan jika saya sholat duhur bersama mukim, apakah bisa saya jamak qashar dengan melanjutkan 2 rakaat asar atau 4 rakaat asar? Yang mana lebih utama dan sesuai sunnah? Atau saya sholat mukim saya saja sesuai waktu sholat? Mohon penjelasannya. Ya, kalau kita safar ke sebuah daerah, maka berlaku pada kita hukum jamak qashar. Berlaku bagi kita hukum jamak qashar. Sholat duhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Itu berlaku selama kita musafir. Selama kita musafir. Jadi jamak qashar. Ya, jamak qashar. 2 kalau duhur asar, 3 kalau maghrib isya. Tidak 4. Itu namanya jamak sempurna. Itu tidak berlaku di safar. Itu hanya jamak saat mukim. Saat turun hujan misalnya. Boleh kita jamak 4, 3, 4 begitu. Atau saat lumpur kita tidak bisa ke masjid, boleh kita jamak. Atau angin kencang, boleh kita jamak, tapi jamak sempurna. Adapun safar itu jamak qashar, bukan jamak sempurna. Apakah bisa saya jamak qashar dengan melanjutkan tadi sholat duhur bersama imam? Apakah bisa saya lanjut jamak qashar dengan melanjutkan 2 rakaat asar? Bisa, itu yang dilakukan. Ketika kita bermakmum di mukim, maka kita harus ikut mukim. Cara sholatnya. Kemudian setelah itu boleh kita melanjutkan, setelah imam salam, kita salam, dan bangkit melanjutkan, memulai 2 rakaat untuk asar. Boleh, bukan 4 rakaat. 4 rakaat berarti kita jamak biasa. Itu bukan berarti kita bukan musafir. Kita lagi mukim. Kita ikut mukim, kita ikut 4 rakaat karena imamnya 4. Imam dijadikan supaya diikuti. Ketika kita sudah lepas dari imam, maka kita kembali jamak qashar. Kembali lagi jamak qashar. Mana yang lebih utama dan sesuai sunnah? Lebih utama dan sesuai sunnah adalah kita jamak qashar. Karena Nabi SAW kalau safar tidak pernah sholat sempurna. Baru sholat 2 sampai kembali ke Madinah. Atau saya sholat mukim saja sesuai waktu sholat. Tidak apa-apa. Boleh. Karena jamak qashar itu keringanan, bukan kewajiban. Kalau kita mau sholat ikut mukim, tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya. Iya.
Boleh. Karena sekali lagi jamak qasar itu keringanan, bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Iya, itu wallahu a'lam. Ada lagi? Tanya. Silakan. Kita laksanakan ya, apakah kita mendahulukan dulu seluruhnya ketika kita lakukan berjamaah dengan apa kita melaksanakan dulu baru masuk ke jamaah atau gimana? Wajib duhur dulu, Pak. Jadi masuk di jamaah, kita niat duhur. Jadi kita orang qomat, kita ikut. Misalnya kita jamaah akhir. Kita jamaah diakhirkan. Diakhirkan itu maksudnya diakhirkan duhur ke waktu asar. Bukan diakhirkan sholat duhur dari sholat asar. Tapi diakhirkan sholat duhur ke waktu asar. Tetap urutannya, Pak. Urutan sholat itu tidak boleh ditukar. Kecuali kita ketiduran misalnya. Ya, ketiduran dari sholat isya. Kita bangun saat sholat subuh. Misal, dan kalau kita sholat isya dulu, akan keluar waktu. Maka boleh kita sholat subuh dulu, baru nanti isya qadha. Tapi kalau kita orang musafir, jamak, takdim atau takhir, maka tetap urutan. Jadi kita masuk sholat bersama imam, imamnya asar, tapi kita niatnya duhur. Kan boleh beda niat antara imam dan makmum. Nanti sudah salam bersama imam, baru kita berdiri lagi untuk melakukan sholat asar. 2 rakaat, seperti itu. Disitulah nanti letak yang kita akan bingung. Yang kita akan bingung di situ. Karena kalau dia sholat isya, berarti kita maghrib cuma 3. Apa yang harus kita lakukan? Pertama sebenarnya, supaya tidak bingung, tidak perlu dia masuk jamaah. Karena kan tak wajib dia ikut mungkin. Kan dia musafir. Jumat saja tidak wajib, apalagi jamaah. Jadi daripada dia bingung begitu, lebih baik dia tunggu selesai. Seperti itu. Tapi kalau dia masuk, nanti dia boleh duduk di rakaat ketiga sampai imam ruku, bangkit, sujud 2 kali sujud, imam tasyahud, dia tasyahud. Tapi itu tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya seperti itu. Maka lebih aman adalah dia tidak ikut sholat isya. Itu lebih aman. Dan tidak ada kewajiban memang untuk ikut. Daripada dia masukkan dirinya dalam hal yang tidak bagus sebentar. Karena tidak boleh dia tukar isya sajalah dulu. Masalahnya dia musafir. Yang boleh jamaah ta'khir takdim. Tidak bisa. Beda kalau dia orang yang memiliki udzur. Dia bangun, orang lagi sholat isya. Ketiduran. Ini namanya orang yang memiliki udzur. Boleh dia sholat isya dulu. Sebentar selesai baru sholat maghrib. Boleh. Karena ketiduran. Tapi kalau musafir tidak ada begitu. Karena dia boleh takdim, boleh dia ta'khir. Jadi seperti itu. Sebelah lagi. Pak Haji Nasir. Tidak ada sunnah. Oh memang iya Pak. Jadi memang musafir itu tidak wajib Jumat Pak. Nabi selama belum safar tidak pernah Jumatan. Tidak ada pernah Jumatan. Makanya beliau selalu sholat jamak qasar duhur asar. Bukan Jumat. Seperti itu Pak. Masih ada? Kalau tidak ada, Pak Haji Idrus sudah siap. Silakan Pak. Boleh Pak.
Jadi kita di rumah ini sudah tahu sebentar akan safar jam 2. Boleh kita sholat duhur bersama imam. Kemudian kita langsung setelah salam bangkit sholat asar. Tapi harus 4. Karena sebelum kita meninggalkan kampung, jamaknya masih sempurna. Jamaknya masih sempurna. Kecuali bentuk tak sholat duhur tak di bandara. Sudah keluar berarti. Jadi sebelum kita terbang masuk pesawat, sudah masuk waktu duhur. Maka di situ boleh 2-2. Atau ikut orang sholat di bandara 4, misalnya imamnya, kita sholat 4, baru langsung asar 2. Karena kita sudah meninggalkan Makassar. Sudah masuk Maros. Jadi kalau kita sudah lewati kampung tak, berlakulah jamak qashar. Tapi selama masih dalam kampung, maka boleh kita jamak kalau kita musafir, tapi sempurna. Nabi begitu Pak. Kalau belum akan safar setelah masuk waktu duhur, maka belum akan tarik asar ke duhur. Jadi belum sholat duhur dulu, baru bangkit sholat asar 4 rakaat. Tapi kalau sudah belum safar sebelum masuk waktu duhur, maka belum langsung jalan. Sebentar kalau sudah lewat kampung, maka belum akan sholat 2-2. Duhur asar. Seperti itu. Tidak boleh bersekutu dengan jin. Baik. Jadi nanti dia datang ya, mengaku sama kita, ayo kita kerjasama karena saya ini Muslim. Begitu Pak ya. Baik Pak, alhamdulillah. Itu Pak, jin itu. Kalau dia Muslim, tidak akan begitu. Tidak akan menggoda kita. Kalau dia Muslim. Jadi kalau ada yang menggoda begitu, ayo saya ini jin, kawin sama saya Muslimah. Oh itu masalah. Iya, itu masalah Pak. Karena jin itu, iya, kalau kita bersekutu dengannya, meminta perlindungan dengannya, itu hanya akan menambah kita rasa takut. Bukan ketenangan. Kita bisa baca surat Al-Jin. Pernyataan langsung dari mereka. Juga dari Allah Subhanahu wa taala katakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu ada beberapa laki-laki di antara manusia meminta kerjasama dengan laki-laki dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambah mereka dosa dan kesalahan. Jadi itu hanya akan menambah itu. Ini Allah katakan begitu supaya kita tidak buka kerjasama dengan jin di warung makan. Tidak perlu. Ya, walaupun dia tawarkan diri, tidak apa-apa, saya akan bakarkan ikanmu. Ya, bakarnya langsung jadi. Bahkan langsung ada di atas meja. Ya. Atau dia datang mengatakan, nanti saya carikan uangmu. Pelihara saja saya. Itu akan menambah dosa kata Allah. Itu akan menambah kesengsaraan. Itu Allah katakan. Dia tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun dia mengaku Muslim. Kan itu alam goib, kita tidak tahu mereka. Apakah ada kafarah? Orang yang mampu berkurban tapi ragu-ragu karena pertimbangan takut kekurangan harta dan akhirnya tidak ikut berkurban. Apakah ada kafarah? Tidak. Tidak ada kafarah. Tidak ada penebusnya. Karena berkurban itu kan sunnah yang sangat dianjurkan. Tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang mampu. Artinya kalau dia tidak lakukan, dia cuma tidak dapat pahala saja. Dia lewatkan momennya. Ya, tidak dikatakan harus kamu tebus. Kafarah itu kan penebus kesalahan. Itu kafarah. Penebus kesalahan.
Nah, orang yang tidak berkurban, tidak ada salah. Tidak ada kesalahannya, cuma dia tidak dapat keutamaan. Cuma dia tidak dapat keutamaan. Seperti itu. Saya ada? Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini sudah sering barangkali dibahas, sudah pernah mungkin saya membahas mengenai dulu dengan sujud tilawah. Ben. Kalau karena ini saya lihat dulu ada yang tidak. Bukankah ini pertunjukan ya? Karena sama juga dengan tilawah dengan surah sajadah. Ini bagaimana itu karena itu menambah gerakan. Ya mau penjelasannya. Yang pertama tentang kunut. Jadi tentang kunut itu Pak, ada memang yang mengatakan sunnah di sholat subuh. Kunut subuh. Dan ada yang mengatakan dia tidak sunnah. Kunut subuh. Karena Nabi tidak pernah kunut subuh kecuali kalau ada musibah yang menimpa kaum muslimin. Karena kunut sebulan itu pun bukan hanya subuh tapi di 5 waktu. Setelah turun ayat laisa laka minal amri syai', kan pada waktu itu mendoakan orang yang menimpahkan musibah kepada kaum muslimin. Tapi turun ayat laisa laka minal amri syai', tidak ada lagi urusanmu untuk itu. Maka belum tinggalkan kunut. Makanya kata Anas, pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, maka nata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa linazilin nazalabih. Nabi itu tidak pernah kunut kecuali ada nazilah, ada musibah yang turun menimpa beliau. Iya. Ada hadis yang dipakai oleh orang yang kunut, itu hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas juga, bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggalkan dunia ini. Tapi hadis itu dhaif, menyelisih hadis yang lebih sahih. Kalaupun kuat, tidak dhaif, tapi dia menyelisih yang lebih sahih. Riwayat Muslim. Sahabat yang sama. Nah, bagaimana lagi kalau dhaif? Kalau dhaif, di dalamnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang menukil haditsnya. Ia yang menukil haditsnya. Dia tidak terpercaya. Karena masalahnya, di jalur lain hadits Anas, mengatakan Nabi tidak pernah kunut. Di jalur dia tiba-tiba Nabi kunut terus. Ini kan bermasalah. Satunya riwayat Muslim, sahih, terang. Satunya riwayat di luar Muslim yang tidak mempersyaratkan sahih. Makanya kita berpegang dengan Muslim itu lebih aman daripada berpegang dengan di luar Muslim tadi. Apalagi rawinya tidak kuat. Kalau itu tentang kunut. Tentang kunut. Oleh karena itu mayoritas kebanyakan ulama madhab lebih memilih tidak disyariatkan kunut daripada disyariatkan. Ya kalau dia berpegang dengan dalil. Tapi sudah ada sahabat yang mengatakan itu bid'ah. Bukan saya. Sahabat Nabi. Jadi Thariq Ibnu Syihab bertanya kepada ayahnya. Dia bilang, ya abati, wahai bapakku. Ini hadis riwayat Imam Ahmad juga. Dia bilang, wahai bapakku, kamu itu sudah sholat di belakangnya Nabi. Kamu juga sudah sholat di belakangnya Abu Bakar. Setelah Nabi meninggalkan, Abu Bakar menjadi imam. Kamu juga sudah sholat di belakangnya Umar. Setelah meninggal Abu Bakar kan Umar menjadi pemimpin dan menjadi imam.
Kamu juga sudah sholat di belakangnya Utsman. Kamu juga sudah sholat di belakangnya Ali di sini 5 tahun lamanya. Akanu yakunutun, jadi 5 orang terbaik, Pak. Dia sholat di belakangnya. Pertanyaan anaknya sederhana. Apakah mereka kunut? Begitu anaknya bilang. Bertanya kepada ayahnya. Ayahnya ini sahabat Nabi, Pak. Orang yang hidup di masa Nabi, di masanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Orang terbaik. Yang Nabi perintahkan wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu, Pak. Jadi pertanyaan anaknya sederhana. Apakah mereka kunut? Dia bilang, "Ai bunai muhadath." Wahai anakku, itu perkara baru. Jadi bukan saya yang ngomong itu, Pak. Jadi cukup pakai ini kunut. Cukup nih. Baik. Alhamdulillah. Tadi berarti ada juga yang kata yang sujud. Aman itu atau belum? Makanya saya mau ini. Tapi saya tanya dulu, cukup ini kunut atau masih mau saya tambahkan bumbu lagi? Cukup itu. Baik. Masalah sujud tilawah. Jadi memang sujud tilawah itu pendapat dari mayoritas ahli fikih. Walaupun Nabi sujud itu hanya pada 4 saja dalam Quran. Hanya pada 4 tempat. Cuman tempat yang ada lambang sejadah di Quran itu ada 14. Kalau kita hitung di surat Al-Hajj itu 2, berarti ada 15. Yang ada lambang sejadahnya. Mayoritas, Pak, menerangkan bahwa dari semua tempat ini disunahkan untuk sujud. 1 kali sujud. 1 kali sujud. Dan itu bukan menambah gerakan. Kenapa? Karena Nabi juga tambah. Ketika imam sujud, dianjurkan kita ikut. Seperti itu kalau sujud tilawah. Jadi boleh menambah gerakan kalau itu memang terkait dengan hal yang ada dalam sholat. Seperti itu, Pak Haji. Saya pernah lihat ini baru ada teman mengasih saya itu Jadi dia bilang, ya tidak ada, Pak. Kenapa bisa ada? Berarti sholat itu ada 6. Nah, itu Jumat, Pak. Pengganti duhur. Kalau kita enggak Jumatan, duhur. Kalau kita duhur, enggak Jumat. Inilah selalu sering kita kita ini orang awam. Kenapa ada hal seperti itu terjadi? Sementara pasukan Baik, jadi sebenarnya bukan masalah Quran dan haditsnya, Pak. Masalah orang itu, manusialah yang menambah. Kalau ada yang begitu, seharusnya Pak Haji tanya lanjut, Ki. Iya, kita tidak tanya apa dalilnya. Nah, saya ini sudah baca, bilang Ki, Pak, saya ini sudah baca Quran. Tidak ada itu sholat ke-6. Oh, harus Ki berani kalau mau. Kenapa Pak Haji berani sama saya, tidak berani sama itu? Maka pokoknya beranikan diri tanya. Abe, dah apa dalil kita? Tidak ada. Harus kita itu nanti supaya jelas, karena jangan sampai kita sudah Pak Haji bilang bahwa kita kan pegangnya Quran dan hadis. Selama orang pegang Quran dan hadis, maka pasti itu orang kalau Jumat, kalau sholat Jumat pasti tidak duhur. itulah sebabnya adanya kelompok lain pengikutnya
pengikutnya juga nambah-nambah. Nambah-nambah. Itu bentuk masalah pengikut ini, Pak. Tapi saya begini, Pak. Saya kasih tahu Ki, ini sholat Jumat, kemudian lakukan lagi sholat zuhur, tidak ada dalam Pak madhab. Berarti madhab apa itu? Saya tanya Ustaz, jangan saya. Iya, jangan Pak, jangan sebutkan. Jadi sebutkan saja kenapa dia bilang kenapa bisa. Tanya orang yang biasa. Kalau Iya. Titik nih. Tidak ada lagi kita tidak tanya apa dalilnya nih. Nah, kalau begitu kita ke Haji Idrus dulu, Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Tidak tahu, Pak. Allah katakan yang pertama Allah ciptakan itu pena. Kemudian dia katakan tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Begitu. Enggak tahu apa awal. Tapi pena awal. Setelah itu saya tidak tahu. beberapa waktu lalu, dua imam meninggal memimpin salat subuh. Kalau tidak ikut bapaknya. Bisa kalah. Subuh juga. Yang di Kalimantan Balikpapan ini sesuai tadi itu tersungkur timbangnya ada maju tapi doa. Jadi tak kalah ini buyar. Pertanyaan apa yang kembali ini lalu diteruskan oleh salah satu perlu mulai lagi keempat lagi atau meneruskan saja tadi. Kalau bubar dan mereka tak sadar itu karena panik, setelah sadar mereka ternyata masih ada sholat 1 rakaat, langsung dia lanjut, boleh. Kalau masih sebentar waktunya. Tapi kalau waktunya sudah lama, dia bubar, angkat mayatnya sampai ke rumah, sampai ke mobil, baru dia ingat, selesai gitu. Harus dia ulangi dari awal. Begitu. Karena pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salam di 2 rakaat di sholat asar. Orang-orang kira sholat sudah dikurangi, sehingga orang tidak ada yang keluar langsung keluar. Tapi ada seorang yang berani tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beliau sudah duduk di tiang di masjid, ya di dindingnya. Habis sholat menghadap makmum sudah bergeser ke bersandar, berzikir. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, tapi tidak ada yang berani karena siapa tahu sudah turun wahyu berubah. Ada seorang yang tanya, ya Rasulullah, dia sudah bercerita ini bicara begitu. Apakah sholat sudah dikurangi rakaat? Tidak, kata Rasulullah tidak. Jadi dikasih tahu bahwa beliau sholat 2 rakaat saja. Maka beliau tanya kepada yang lain, apakah seperti yang dikatakan oleh itu? Namanya waktu itu Dzul Yadain. Mereka bilang, iya betul. Maka Rasulullah langsung berdiri, lanjut sholat 2 rakaat. Baru sujud setelah salam 2 kali sujud. Sahami.
Dari situ beliau ingatkan, kalau saya ini manusia, kalau saya lupa ingatkan. Dan dari situ Pak, padahal sudah berputar, duduk, orang-orang sudah pada keluar. Nah, kalau baru, jadi boleh langsung lanjut. Kalau sudah lama harus diulang dari awal. Begitu Pak. Selesai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.